Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ridha Prasetyo dari SIB 2B. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk tugas akhir PPU, yaitu di sini saya akan mengerjakan tentang laundry, dan di sini saya bekerja sama dengan rekan saya yaitu Anitra Guru Besantio. Tapi di sini kami membuat video secara sendiri-sendiri agar agar bisa dan berbagi dengan lebih enak. Untuk pertama-tama, saya share terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kami membuat untuk database-nya yaitu database yaitu bernama tb underscore laundry ari. Dan di sini untuk datanya saya namakan data underscore laundry ari. Nah, untuk di dalam database ini saya masukkan untuk yang pertama yaitu nama pelanggan, lalu ada alamat, nomor telepon, jenis transaksi, dan untuk yang terakhir yaitu total transaksi. Setelah itu, setelah database selesai kita buat, oh ya, sebelum kita berpindah ke untuk koneksi, saya akan menjelaskan struktur apa saja yang ada di database kita. Nah, untuk database yang kami buat, untuk nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jenis transaksi, dan total transaksi, kami pakai jenis semuanya itu jenis varchar. Dan untuk yang lainnya tidak kami ubah seperti yang lain. Kenapa kami menggunakan varchar? Dikarenakan sewaktu-waktu rencana kita juga akan kita ganti juga. Cuman eh, karena kita memakai varchar tidak menemukan kendala, akhirnya kami sepakat untuk memakai varchar untuk semuanya. Setelah itu kita berpindah untuk koneksi yang kami buat, yaitu untuk koneksinya di sini. Nah, di sini sebelum uh, kita membuat, kami ada kendala untuk koneksi ke database-nya, yaitu kami tidak mempunyai MySQL connector Java untuk yang ini di dalam kursor kami. Nah, di sini kami akhirnya download di dalam web, dan akhirnya kami download dan kami masukkan di sini. Di sini kami buat koneksi untuk ke database-nya yaitu, nah di sini jadi PC, MySQL, localhost, DB, Address Laundry, root, lalu kita return ke koneksi. Setelah itu, setelah koneksi bisa tersambung, sebentar. Nah, di sini uh, saya memakai dua device. Nah, di sini untuk di dalam try catch-nya kita bisa sesuaikan untuk nama database yang kita kita buat. Nah, di sini saya ganti dengan database dari laundry saya sendiri, yaitu db underscore laundry hari. Lalu, nah, setelah kelas untuk koneksi sudah terbuat dan tidak ada error, kita mulai nih untuk membuat desainnya. Nah, di sini untuk desain sendiri yang membuat yaitu rekan saya yaitu Arganus Bestantio. Di sini kita buat untuk G-form-nya. Untuk yang pertama yaitu kita buat teksnya terlebih dahulu, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jenis transaksi, dan total pembayaran. Setelah itu
di sini agar kita tidak sangat membuat dua kali kerjaan, akhirnya di sini kita tambahkan sekaligus untuk database yang kita masukkan. Jadi rencana kita yaitu setelah kita memasukkan nama pelanggan, lalu alamatnya, lalu telepon, nomor telepon, lalu jenis transaksi, dan yang terakhir total transaksi selesai. Lalu kita pencet transaksi, lalu akan muncul langsung secara otomatis di dalam tabel ini. Nah, setelah itu rencana kita untuk tools tabel ini yaitu berfungsi untuk bila database sudah dimasukkan dan kita ingin menghapusnya, uh, program akan menghapus dari tabel di sini dan akan terhapus di database yang dalam PHP MyAdmin. Di sini kita buat desainnya yaitu menggunakan ya yang ada di tools-tools yang ada di sebelum konten seperti di sini. Dan jangan lupa untuk menambahkan variabelnya agar kita tidak kebingungan. Di sini untuk variabel nama pelanggan saya namakan untuk nama, lalu untuk alamat saya namakan alamat, dan seterusnya hingga total pembayaran. Untuk variabelnya saya namakan total. Tak lupa juga untuk transaksi juga bisa dinamakan transaksi. Lalu untuk hapus dinamakan dengan variabel delete. Setelah itu, nah setelah itu kita mulai untuk membuat untuk kode from yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan membuat from dari laundry kita. Untuk pertama-tama kita, nah, yang utama dari semuanya sebelum kita membuat itu kita harus mengetikkan kode-kode ini. Nah, fungsi dari ini yaitu yang pertama untuk import. Nah, ini connection itu untuk kode untuk koneksi yang akan kita kerjakan. Nah, ini bila tidak ada ini, kita juga tidak akan bisa kode kita berkoneksi dengan database. Setelah itu, setelah itu di sini, nah di sini kami mendeklarasikan variabel-variabel yang kita kerjakan. Untuk statement kita singkat menjadi ST, untuk result set kita singkat menjadi RS, dan untuk default tabel model menjadi tab model. Untuk koneksi kami singkat menjadi KN, yaitu untuk agar kita tidak sangat bingung. Nah, untuk sebentar. Nah, di sini untuk bentuk source code yang saya tandai di sini yaitu kami membuat untuk menampilkan data pada tabel yang kami ketikkan. Misal uh, untuk urutan itu yang kami maksud yaitu, nah di sini urutan-urutannya. Nah, nanti yang ada di dalam tabel yang akan muncul setelah kita run. Ada nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jenis transaksi, dan untuk total pembayarannya. Di sini kami, nah mengapa untuk penamaan variabel itu kita harus menamakannya agar nanti setelah kita membuat uh, kode dan setelah kita run itu tidak akan membingungkan untuk kita untuk mencari variabel apa yang kita klik nantinya. Untuk nama pelanggan di sini yaitu untuk nama pelanggan sendiri. Nah, setelah itu
Nah, di sini untuk tampil data. Nah, untuk di sini kan udah koneksi. Setelah itu untuk statement, koneksi dua ke statement. Lalu di sini ada result statement sama dengan, nah sebentar, result statement sama dengan statement dot execute query, yaitu dalam maksud yaitu select bintang from data laundry. Nah, maksud di sini yaitu kita select bintang from data laundry. Nah, data laundry itu ada database yang kita buat yang di awal tadi. Nah, setelah itu kita berlanjut untuk oh iya, sebelum kita berlanjut untuk pendeklarasian kelas di atas, saya akan menjelaskan juga untuk ini. While untuk statement while yang untuk objek data. Di sini ada nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jenis transaksi, total transaksi juga. Nah, di sini adalah variabel yang akan muncul di dalam tabel yang otomatis kita run. Setelah itu, nah di sini mulai dari sini hingga nah di sini dari sini saya akan menjelaskan untuk deklarasi kelas di atas pada kelas from laundry yang kami kerjakan. Untuk deklarasi kelas ini yaitu untuk penjelasannya ini sendiri sih saya tidak agak mengerti. Ah, Lalu saya akan lanjut lagi untuk urutan nih. Urutan sendiri ini deklarasian kelas dari ini. Nah, dari ini sendiri. Nah, di sini kita panggil untuk kelas urutan. Setelah urutan, kita panggil juga untuk kelas tampil data agar untuk menampilkan kode setelah kita run yang muncul di tabel tersebut. Setelah itu ada fungsi delete dan fungsi transaksi yang tadi saya jelaskan pada ini transaksi dan hapus. Nah, setelah ini selesai dan tidak ada error. Nah, saat tidak ada error, kita mulai buat untuk fungsi yaitu fungsi hapus, fungsi transaksi. Fungsi transaksi di sini uh, maksudnya itu ya kayak fungsi yang apa setelah kita selesai selesai menginputkan data-data dari belakang sekitar kiri. Nah, di sini saya untuk fungsi del sendiri yang buat saya sendiri dan untuk fungsi transaksi yaitu rekan saya yaitu Alina Gurustantio. Nah, di sini untuk fungsi delta dari sumber perform. Nah, di sini dari sini ini dari NetBeans-nya sudah dibuatkan secara otomatis dan di sini kita bisa untuk mengisikan secara manual. Nah, di sini saya buat untuk integer jawab. Nah, untuk setelah intinya setelah kita membuat deklarasi jawab atau kelas jawab ini, nah di dalam jawab ini ada option show confirm dialog. Maksudnya bila kita tidak akan mengisi atau menghapus itu ada opsi uh, ada tanda seperti ini. Kayak kayak tanda kita bila hapus lalu ada kayak peringatan. Nah, ada peringatan seperti apakah Anda ingin menghapus data yang Anda masukkan. Setelah kita setelah ini selesai terus ada lagi tanda konfirmasi. Bila konfirmasi selesai, kita klik lalu ada statement untuk yes atau no, cancel option. Nah, di sini akan terjadi
hapus data yang ada dalam database. Nah, jangan lupa juga untuk kita menyambungkan untuk koneksi yang ada di dalam database. Bila tidak ada koneksi yang ada di dalam ini, kemungkinan juga kode kita akan error. Setelah itu, untuk ini sangat berfungsi juga dan harus penting dikarenakan ini juga berfungsi untuk menghapus yang ada dalam database. Seperti ini. Delete from data laundry where nama pelanggan. Setelah itu, jangan lupa juga untuk nama pelanggan dan seterusnya. Nah, tab model get value yang ada tabelku ini yaitu database kita. Nah, setelah itu di sini eh, mungkin saya jelaskan sedikit tentang fungsi transaksi yang dikerjakan oleh dan saya. Di sini rekan saya pertama-tama dia memasukkan kode yang utama yaitu untuk koneksinya agar tidak ada terjadi error dan uh, akan tidak terjadi seperti apa tidak ada tersambungnya ke database. Setelah itu kita membuat sebentar kita membuat ini sebentar. Nah, kita membuat statement yang ada dalam koneksi. Setelah itu ada variabel string nama sama dengan nama .get text. Nama .get text ini yaitu ini. Nah, ini nama pelanggan sendiri yang ada dalam get text. Lalu string nama sama dengan alamat get text yang sama juga yang seperti yang tadi di alamat sampai untuk yang terakhir total pembayaran yaitu total get text. Setelah itu menuju ke bawah yaitu statement untuk update untuk transaksi. Nah, di sini teman saya yaitu memasukkan kode insert into data column dari value. Maksudnya di sini kita gimana ya maksudnya masuk dalam database dan yang ada di value nama, alamat, nomor telepon, dan transaksi, total pembayaran. Nah, di sini juga untuk penulisannya atau pengetikannya. Oh iya, teman data juga. Untuk pendidikannya kita harus samakan sama database yang tadi yang kita buat sebentar. Nah, ini kita harus samakan untuk nama-namanya. Nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jenis transaksi, dan total transaksinya tersendiri. Seperti itu. Sehingga nama pelanggan kecil semua. Nah, seperti ini. Di sini kita harus samakan biar agar kita tidak bingung. Itu. Lalu di sini, nah ini opsi untuk yang ada dalam tabel yang akan muncul setelah kita klik tombol transaksi. Nah, di sini cari option pin, show me six dialog, nol, format, transaksi berhasil, tidak transaksi berhasil, lalu muncul untuk namanya siapa, alamatnya di mana, teleponnya apa, teleponnya berapa, jenis transaksinya apa, totalnya berapa, gitu. Setelah fungsi delete, fungsi tambah selesai. Untuk yang terakhir, nah, kita membuat fungsi main. Bukan kita yang membuat. Nah, di sini untuk dari um, dari Netlist sendiri sudah dikeluarkan secara otomatis untuk fungsi mainnya. Nah, setelah setelah kita sudah membuat untuk koneksi,
terus kita sudah membuat database, terus kita sudah membuat apa desain untuk di formnya, terus kita sudah membuat kode-kode yang ada dalam form laundry ini, kita bisa dilakukan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk ini sendiri saya juga tidak tahu, tiba-tiba secara otomatis muncul sendiri. Nah, di sini kita coba run untuk programnya. Oh, dikarenakan ini mungkin akan sangat menunggu waktu agak lama. Nah, program mulai berjalan, kita tunggu sebentar. Nah, di sini program sudah mulai berjalan. Nah, kami itu seperti ini. Di sini kita masukkan untuk nama pelanggan, judulnya seperti Farhan. Nah, lalu alamatnya ah, udah saja di lalu nomor teleponnya 0856777877 Nah, di sini jenis transaksinya apa? Sebelumnya kami buat untuk jenis transaksinya ada jenis transaksi bulk, ada jenis transaksi silver. Di mana bila kita ingin menjadi member gold, kita harus beberapa kali transaksi, yaitu minimal 12 kali, dalam bentuk silver 10 kali. Nah, di sini kita bisa masukkan jenis transaksi gold. Nah, lalu total pembayarannya misal 200 ribu. Nah, transaksi. Nah, setelah kita, nah, contohnya ada. Nah, ini message berhasil. Nah, ini setelah kita tekan tombol transaksi, akan muncul dalam tabel yang kita buat. Di sini akan muncul secara otomatis. Lalu, tadi ada saat kita membuat fungsi transaksi atau uh, ya ya fungsi transaksi, ada sebuah kolom message uh, bila transaksi berhasil, akan ada message yaitu transaksi berhasil. Setelah itu bisa kita klik OK. Nah, lalu di sini akan kehapus semua dan kita bisa menambahkan. Nah, di sini uh, untuk fungsi hapus, fungsinya seperti ini. Kita harus menekan uh, data yang kita akan hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita hapus. Nah, di sini ada pemilihan ada statement apakah Anda ingin menghapus data yang Anda masukkan. Di sini ada um, tools yes, no, cancel. Bila yes, sebenarnya ini akan hilang, tapi di sini kami menemukan kendala. Bila hilang itu kita harus menghilangkan atau menutup program yang kita kerjakan. Nah, sebentar. Bila kita uh, memulai program kembali, itu udah hilang. Di sini kami menemukan masalah di mana untuk fungsi delete itu kita harus menutup aplikasinya terlebih dahulu. Setelah itu dari data yang kita kerjakan itu baru dihapus. Seperti itu. Nah, mungkin dari mungkin dari ini saja yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya harus membahas kiri dan Setio.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.